pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang ada di rumah, di lokasi kerja, dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Bunda Rika. Hari ini kita berbicara ya tentang sharing-sharing gitu ya, belajar tentang bagaimana tips menjelaskan kepada anak gitu ya, memberikan informasi kepada anak tentang anti bullying. Kenapa hal ini menurut saya sangat penting kita bicarakan hari ini? Karena saya sendiri pertama mempunyai anak yang saat ini berada di sekolah dasar dan juga sekolah menengah atas gitu ya Mbak Zara ya. Jadi ini pun juga berangkat dari kekhawatiran juga dari para sahabat-sahabat saya orang tua di sekolah gitu ya. Kami sering berdiskusi dalam forum-forum orang tua tentang bagaimana keseharian anak-anak di sekolah, dari cara mereka bercanda gitu ya, cara mereka berinteraksi dengan guru, dengan teman-teman itu luar biasa ya. Jadi saya merasa ya kita para ibu ini memang harus lebih aware, kemudian lebih pandai gitu ya untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin saja tidak kita sadari itu muncul gitu ya dalam aktivitas bertemannya anak-anak gitu ya, dari hanya sekedar bercanda, kemudian membuat jokes gitu ya, kemudian aktivitas fisik yang mungkin hanya sekedar sahabat-sahabatan tiba-tiba menjadi sebuah luka, kemudian ada keinginan untuk balas dendam atau juga dari sekedar chat-chatan yang sekedar memberikan label-label nama, kemudian lama-lama menjadi sebuah interaksi yang menarik kalau ternyata mereka sama-sama saling membuli. Nah ini yang akhirnya kita juga turut prihatin ya, sehingga kita sharing-sharingnya tentang ini. Jadi memang kenapa penting, karena pertama tadi ya fenomena yang terjadi di lingkungan anak-anak sekarang memang lebih banyak hal-hal yang mereka ambil secara tidak langsung itu dari percakapan di dunia maya seperti itu ya, kemudian mereka bawa secara offline karena kehidupan online dengan kehidupan offline ini kan saling istilahnya saling bersinggungan gitu ya. Jadi kalau ada yang bersosial di online, mereka lakukan secara offline gitu ya. Nah, ya seperti itu kan ya. Kemudian anak-anak ini juga tidak menyadari bahwa sebetulnya perilaku mereka ini ada yang dikatakan bullying, ada yang dikatakan body shaming gitu kan, ada yang dikatakan hanya sekedar perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan yang tidak disengaja seperti itu. Nah, kalau kita menyimak lagi arti definisi dari bullying itu adalah suatu pola perilaku yang menyakiti gitu ya orang lain, yang dilakukan secara terus-menerus, dan biasanya juga ada keterkaitan dengan perbedaan kekuasaan atau status sosial. Nah, jadi 3 karakteristik ini dulu yang perlu kita ketahui sebagai orang tua. Jadi ada yang sebetulnya itu baru akarnya bullying gitu ya, jadi hanya dilakukan sesekali, tapi itu cukup meresahkan karena ketika ngomong sekali langsung tes gitu ya, langsung menusuk hati gitu ya. Dan bullying ini ada yang sifatnya fisik, ada yang sifatnya adalah verbal. Ya. Fisik ini biasanya sering kali terjadi pada anak laki-laki, itu dialami oleh anak laki-laki. Sementara aspek verbal atau psikologis ini biasanya terjadi pada anak perempuan atau dialami oleh anak perempuan. Karena anak perempuan senang sekali ya kalau bicara panjang, kemudian saling beradu mulut, kemudian ada kata-kata yang itu menyakitkan hati, puas gitu mereka ya. Kalau laki-laki kan cenderung lebih agresif, lebih ke fisikal ya, sehingga mereka biasanya melakukan tanpa sengaja, mereka melakukan sesuatu itu secara fisik, apalagi kalau itu disengaja. Nah, jadi perilaku yang menyakiti yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang, dan biasanya karena dikarenakan adanya keterkaitan dengan perbedaan kekuasaan atau status sosial. Nah, jadi biasanya kalau anak laki-laki atau orang atau anak yang sering dibully itu biasanya mempunyai karakteristik gitu ya. Biasanya mereka dari satu sosial yang misalnya orang tua yang penghasilannya lebih rendah seperti itu ya. Kemudian mereka juga memiliki misalnya lagi semacam kekuatan secara fisik, jadi misalnya tubuhnya lebih besar, lebih kuat gitu ya, atau anak-anak yang populer, yang famous gitu ya. Nah, ini biasanya salah satu karakteristik anak-anak yang suka membuli seperti itu. Nah, sementara anak-anak yang dibully biasanya kebalikan, anak-anak yang latar belakang misalnya secara status sosial mereka misalnya orang tuanya punya penghasilan lebih rendah, kemudian mereka juga biasanya anak-anak pinggiran seperti itu ya, atau anak-anak yang masuk di tengah-tengah semester, anak baru gitu ya. Kemudian anak-anak yang tadi mereka punya penampilan atau ukuran tubuh yang berbeda dari anak-anak yang normal gitu ya. Kemudian mereka juga biasanya anak-anak yang penyandang disabilitas, biasanya anak-anak yang cenderung rentan untuk dibully. Kalau saya dengar dari
sahabat saya juga seorang praktisi tumbuh kembang anak dan remaja, biasanya anak-anak yang katanya misalnya tergemuk gitu ya, terkurus gitu ya, tertinggi gitu ya, atau misalnya maaf dianggap terjelek gitu ya, terhitam gitu ya, atau tuh terkeriting, jadi yang rambutnya misalnya lebih ikal, lebih keriting. Nah itu biasanya menjadi bahan yang paling gampang untuk dibully. Nah seperti itu adalah salah satu dasar-dasar dari bullying itu sendiri seperti itu Mbak Zara. Jadi memang ini istilahnya penting sekali untuk kemudian kita juga memperhatikan ya Bunda, sebetulnya lingkungan pertemanan anak-anak itu seperti apa, baik itu di sekolah ataupun juga di rumah ya. Iya, karena memang sebetulnya untuk tanda-tanda bullying itu sendiri bisa saja itu muncul gitu di anak kita gitu ya, entah mereka yang membuli atau mereka dibully gitu ya. Nah tanda-tanda ini biasanya yang kecenderungan muncul misalnya coba kita perhatikan ya, misalnya kita biasanya melihat anak kita ini cenderung suka bicara gitu ya. Ada anak-anak yang mereka bisa mengungkapkan emosi mereka, misalnya aku hari ini tuh gak pengen sekolah, soalnya aku nggak pengen ketemu sama si A seperti itu ya. Dan ini menurut kita sesuatu yang tidak biasanya. Nah, kita perlu cari tahu ya, dan ini kita bersyukur kalau ada anak-anak yang mampu menyampaikan kepada kita tentang perasaan-perasaannya. Tapi ada juga kita perlu memperhatikan anak-anak yang mereka, terutama dalam keadaan emosinya ya, ada anak-anak yang mereka tidak mampu menyampaikan kepada kita secara terbuka. Kita bisa melihat tanda-tandanya, misalnya secara fisik. Kita perlu ya, makanya penting sekali kita menyentuh anak ya, karena ketika kita menyentuh, ketika misalnya kita tersentuh bagian yang sakit, dia tiba-tiba bilang, aduh mas sakit, kita kan mulai curiga, kenapa sakit gitu ya. Nah ini kita perlu sekali mengetahui ya, secara fisik apakah mereka ada memar, adakah luka, ataukah kesulitan berjalan gitu ya, mengakibatkan, atau mungkin ada area-area tubuh mereka yang memang perlu kita lihat gitu, apakah ada sesuatu yang mencurigakan tiba-tiba, apakah mereka terjatuh atau dipukul atau kegiatan yang mungkin bisa disengaja atau tidak sengaja oleh si teman gitu ya. Nah ini perlu kita lihat. Kemudian ada lagi keadaan hal-hal yang tidak biasanya, misalnya anak-anak yang tiba-tiba tidak mau sekolah. Kalau tadi kan ada anak yang bisa menyampaikan ya, nah, ada teman yang usil, ada teman yang suka ngatain gitu, tapi ada anak yang tiba-tiba aku kok malas sekolah ya, atau bahkan mereka maunya bolos gitu kan, tapi diam aja sekolah, tapi ternyata nikung bukan ke sekolah gitu ya. Nah kemudian ada anak-anak yang mereka ini cenderung cemas yang berlebihan, tidak bisa tidur gitu ya, malam biasanya jam 8 sudah tidur, ini kok nggak bisa tidur gitu ya, mondar mandir di kamar. Nah ini bisa jadi salah satu faktor ada sesuatu di sekolah yang membuat dia tidak nyaman. Kemudian lagi anak-anak yang biasanya mereka punya prestasi yang bagus, ternyata kok saat ini prestasi belajar mereka menurun, itu bisa jadi juga ada faktor yang tadi kita khawatirkan tentang faktor bullying ini tadi ya di sekolah. Kemudian ada lagi misalnya anak yang kecemasannya sangat tinggi gitu ya, sehingga mudah misalnya sakit perut, misalnya suka ke belakang, kecemasan-kecemasan yang membuat mereka juga akhirnya ada yang tidak mau berteman. Jadi biasanya temannya banyak gitu ya, tiba-tiba kok temannya banyak yang biasanya mungkin ada yang sering main ke rumah kok, sekarang kok jarang sekali ada teman-teman yang datang ke rumah, atau biasanya mereka suka main chat di grup gitu ya, kok sama sekali dia tidak mau berinteraksi. Nah ini sebetulnya adalah tanda-tanda yang bisa kita kenali dari anak gitu ya. Kemudian ada juga yang memang anak-anak yang mampu berkomunikasi tadi ya, jadi mereka bisa memberikan semacam ungkapan-ungkapan perasaan kepada orang tua ya, sehingga dalam hal ini memang orang tua harus membuka komunikasi juga secara terbuka. Jadi tidak seperti mengintimidasi atau menanya secara berlebihan, tapi kita membuka komunikasi. Sehingga penting kiranya bagi kita orang tua sebetulnya mengenal ya tanda-tanda ini dengan cara membuka komunikasi terlebih dahulu. Bisa saja nanti seiring dengan kemudahan yang kita berikan kepada anak akhirnya merasa kayaknya mama bisa juga nih diajak ngobrol saat ini gitu ya. Karena kadang-kadang yang sulit itu adalah mengenai waktu gitu ya. Anaknya senang gitu ya istilahnya ngobrol, tapi orang tuanya yang terkadang tidak punya waktu
untuk hadir gitu di saat yang tepat gitu kan ya Mbak Jaya, sehingga anak-anak yang tadinya sebetulnya mereka sangat terbuka tidak punya kesempatan gitu ya, karena orang tua yang tidak membuka komunikasi terlebih dahulu. Sehingga dilakukan tadi mengenali tanda-tanda pada diri anak. Yang kedua adalah membuka komunikasi terlebih dahulu pada anak, sehingga anak merasa bahwa ketika mereka kok dibuka jalur komunikasi, mereka akan menyampaikan. Nah, seperti ini sangat penting bagi kita orang tua.